bikin konten yang from this to this itu emang ada niatan untuk dapat protection visa gitu. Tapi ada yang bilang, oh ini strategi lo ya Bim untuk mendapatkan permanen residen yang lebih cepat. I do breakdown gitu. I do breakdown karena sebenarnya tuh gue awal niat kesini gue nggak pernah sih terpikir untuk mendapatkan protection visa. Malah yang ada kayak protection visa ini menurut gue kayak agak tricky gitu visanya kan. Karena kan lo nggak bisa balik ke home country lo gitu loh, Lip. Lo nggak bisa balik ke Indonesia semau-mau gitu. Lo kalau balik itu, even lo transit, lo tuh harus laporan gitu kan. Ya. Jadinya ya gue masih mikir-mikir juga dong, wah, karena gue tanpa protection visa pun sebenarnya gue bisa yang namanya mendapatkan permanent resident karena kan gue student di sini, gue bisa mendapatkan temporary resident nantinya setelah lulus, dan gue bisa juga ya dapat citizen juga kan, possible gitu kan, depends nanti kerjaan gue tuh masuk list of occupation enggak, nanti bakalan diundang permanent resident and then baru dapat citizen gitu kan. Dan gue gak pernah terpikir sebelumnya untuk mendapatkan protection visa dan apply protection visa karena gue merasa kayak hidup gue aman-aman aja gitu. But eventually ketika hal ini terjadi gitu kan, gue kayak kesel gitu, oh gue apply protection aja kali ya. Lo pada tau gak sih si Veronica Koman itu kan ya? Ya gak sih? Itu pun kita nggak tahu kan kabarnya udah gimana gitu, dia udah jadi warga negara sini atau gimana kan, kita nggak tahu ya karena kan the last time itu dia kan kasusnya yang kayak misahin Papua dengan Indonesia itu nggak sih, ya tentang political opinion juga kan. Cuman kan kalau dia udah sekelas berat gitu loh, kelas berat gitu. Kalau gue ini permasalahannya yang kenapa gue jadi mikir-mikir nggak jadi apply protection visa, karena permasalahan gue tuh cuma di Lampung. Permasalahan gue kan political opinionnya cuma di Lampung gitu. Lu kalau misalnya pindah ke daerah lain, ke Bali, ke Jakarta, ya lu fine-fine aja mungkin gitu. Gak bakal dicari-cari orang Polda Lampung. Mungkin. Cuman kayak di diskusi gue dengan lawyer gue sih, gue bilang kayak it's still possible. Karena kan gue di Indonesia, gue mengikuti hukum yang ada di Indonesia. Dan gue warga negara Indonesia. Jadi kayak kemanapun gue dicari ya karena gue kena pasal itu, ya gue bakal dicari gitu gak sih? Ya gak sih? Cuman iya, gue harus menjelaskan juga ketakutan gue itu kayak ada yang bilang kayak lu tuh harus yang kayak dibunuh. Sebenarnya enggak guys, sebenarnya kayak diancam dan lain-lain, dipenjarakan gitu-gitu masih bisa juga sih apply. Cuman kita nggak tahu yang namanya protection visa ya, jadi nunggunya itu bisa aja cuma hitungan hari, hitungan minggu, tapi bisa aja bulanan bahkan tahunan. Karena ada yang nunggu protection visa itu orang-orang kesini yang datang kayak ilegal gitu, lihat kayak ala-ala terus pakai protection visa gitu kan, ngarang-ngarang cerita gitu. Ada yang kayak gitu sebenarnya, kayak mereka cuma pengen kerja aja di sini kan. Nah mereka itu dapat protection visanya kayak dipanggilnya nanti 2 tahun 3 tahun gitu, bahkan sampai 5 tahunan gitu baru dipanggil untuk interview. So ya gitu doang sih yang mau gue iniin, yang mau gue kasih tahu ke kroco-kroco. Kayak apa, ada tambahan gak Alif? Pertanyaan? Ada sih, panas-panasnya aja ya. Nggak ada yang komen. Kayak seru nggak seru ya Lip sebenarnya. Kayak kita nggak pusing untuk komen-komen kan mereka. Ya nonton aja deh, lupa deh kan, nonton aja deh. Ya slip kok lewat. Gak repot lo pada kalau komen. Lo pada dengerin kita ngomong aja gitu kan. So ya, itu sih tentang protection visa. Dan gue udah bikin video klarifikasi juga kan. So silahkan ditonton gitu, mungkin bisa mengedukasi kalian. Dan semoga kasus gue ini bisa memberikan gambaran juga ke kalian kalau bisa ke Australia dengan protection visa kayak gitu kan. Tapi tahu ada yang kayak gue gak tahu lu ngapain. Kan tidak hanya political opinion ya kak, bisa aja kayak dipersekusi secara agama, ras, seksual orientasi dan lain-lain. Itu kan bisa aja gitu kalau kalian mau apply ke Australia gitu kan. So ya kayak the kembar ya nggak sih? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Gue
nggak tahu. Aduh takut banget. Ya gitu guys. Ini nggak ada yang komen ya. Bisa mati bang komennya. Emang nggak bisa setting ya? Bukan deh, emang itu tuh mereka harus subscribe dulu baru bisa komen. Karena udah gue setting subscriber only, itu bayar 100.000 buat komen di sini. Udah deh. Gitu. Terus juga ada beberapa media yang udah approach gue dan melakukan interview gitu loh. Kayak mau interview gitu, Lip. Tapi gue tolakin kan. Ya karena kurang terkenal ya, Wak. Maksudnya kayak minimal narasi gak sih? CNN. Biasanya ada CNN. Actually CNN. CNN, no. Narasi gak sih? Podcast Deddy Kobusier gak sih? Ntar gue aneh-aneh. Takut gue agak takut kalau diundang Om Deddy. Daddy. Ada beberapa selebgram juga yang undang-undang. Karin lo gak mau undang gue, Rin. Gue nih Audimax nih terinspirasi juga dari lo tau, Rin. Karin. Ada yang subscribe. Mana? Ada yang subscribe? Hai subscriber gue. Halo. Satu. 1 out of 50. Selamat datang. Yes, komen bestie. Dia bisa dapat ini, Lip. Dapat stiker kucing. Yes, bestie. Siapa nama kamu, Beb? Ini kayak OnlyFans.